Pas video first ride kemarin ada yang komen, ngapain bang dicobain, orang cuma beda speedometer sama warna doang. Ya masa iya motor seenak ini kita lewatkan, ya enggak? Dan sekarang kita test ride, kita akan uji rasa berkendaranya dan kita ulas kelebihan dan kekurangan dari Honda DV 160 ABS Racing. Rambut ya, masalah utama kita kalau di syuting outdoor gini. Oke, jadi kelebihan yang pertama adalah tentu aja dari segi desain. Jadi untuk Matic dengan rentang harga 41 jutaan ya kayak dia ini, 42 juta sebenarnya, cuma kurang 50.000 aja. Jadi ADV 160 ini punya konsep yang cukup tangguh, cukup tegas, laki banget. Jadi beda dengan konsep yang ada di PCX 160 atau mungkin kompetitornya gitu ya. ADV 160 ini cocok banget. Jadi buat kalian yang pengen naik Matic, praktis gitu ya, merasakan kemudahan naik Matic tapi tetap dengan tampilan yang maco, yang laki banget, yang kekar banget ya, mungkin ADV 160 ini bisa menjadi pilihan. Dan di varian Racing terbaru ini kalian akan dapat warna SUV brown kayak gini. Ini menurut saya ini bagus banget warnanya. Kesan premiumnya ada, kesan mewahnya ada, elegannya ada juga. Dan kalau diinget-inget, ternyata warna gini tuh mirip kayak di Suzuki XL7 ya. Mungkin kalian bisa lihat gambarnya di insertan yang satu ini. Bagus banget emang warnanya. Jadi di satu sisi kelihatannya gelap, kalem, tapi ketika terkena sinar di bagian bodinya, maka warna coklatnya akan memantul dan itu bagus banget. Kemudian di desainnya ini juga tangguh, dilengkapi juga dengan bodi yang kekar. Sebenarnya nggak banyak perubahan ya dari yang Gen 1-nya atau yang Gen 160 yang sebelumnya. Tapi di varian yang sekarang, dia jadi ada ini nih. Jadi ada air scoop gitu, ala-ala sih sebenarnya. Jadi untuk memberikan kesan sporty aja di ADV 160 ini. Dia desainnya lebih tegas dan juga tetap ikonik seperti DNA-nya si motor ini. Kelebihan berikutnya tentu aja dari suguhan berkendara dari ADV 160 ABS Racing ini. Tentu aja dia menyuguhkan posisi kendaraan yang santai, jadi kakinya tuh bisa dengan posisi normal seperti ini, atau kalau pengen lebih rileks bisa kalian luruskan kayak gini. Ini tuh postur 170 cm, hampir lurus ya, kurang lebih benar-benar bisa selonjoran. Dan di belakangnya ditopang dengan lembar support yang ada di joknya. Jadi lumayan untuk menunjang pengendaranya selama berkendara. Kemudian stangnya dia menggunakan stang pipa tapered sama seperti dari Gen 1-nya. Jadi posisinya lumayan tinggi dan nggak menghadap ke pengendara ya. Jadi pengendara tuh tangannya dipaksa agak melebar seperti ini untuk mengendari motor ADV 160. Kemudian juga untuk yang varian ABS Racing, stangnya pakai warna burn matte titanium kayak gini. Seirama juga dengan velg depan dan belakangnya. Warnanya bagus ya. Jadi ini cukup kontras terutama untuk suspensinya yang sekarang jadi warna hitam nih. Lalu untuk tinggi joknya dia tuh 780 mm. Nah untuk postur 170 cm, untuk dua kaki turun masih bisa napak walaupun sedikit jinjit gitu ya. Tapi ketika satu kaki yang turun aja nggak ada masalah karena buat motornya juga nggak terlalu berat. Jadi masih gampang banget dikendarai. Dan fitur yang masih ditanamkan atau masih digunakan pada motor ini adalah tentunya ada adjustable windscreen. Walaupun emang masih manual, tapi ya cukup berguna lah ya. Jadi kita set di posisi tinggi, mungkin ketika saat hujan atau saat badan kita nggak kuat kena angin atau lagi dingin, bisa set ke tinggi biar anginnya nggak langsung kena dada. Tapi kalau lagi gerah atau lagi pengen ngebut gitu ya, biar aerodinamis, bisa kita set di posisi bawah, badan lebih dingin, anginnya bisa kena badan dan juga kena muka kayak gini. Kelebihan berikutnya untuk Honda DV 160 adalah suspensinya sih. Jadi ini saya suka banget sama motor ini karena suspensinya yang depan nih ya, pakainya masih modelnya sih teleskopik, tapi asnya 31 mm dan jarak mainnya cukup panjang. Begitu juga dengan jarak main yang belakang nih. Kemudian karakter suspensi depan ini rasanya bener-bener kayak motor sport sih, bukan kayak motor Matic pada umumnya gitu ya. Jadi saat kita genjot kayak gini, ini nyaman banget, empuk banget. Bahkan jarang banget kerasa bottoming gitu. Lalu juga buat melewati jalan-jalan rusak, kemudian juga jalan-jalan aus itu nggak ada masalah sama sekali. Garis kejut pun rasanya empuk banget. Dan kalau yang belakang emang di redeman-redeman awalnya kerasa empuk, lembut kalau kita lewat jalan rusak yang pelan gitu ya. Tapi kalau yang agak kencang itu emang agak sedikit menghentak di suspensi belakangnya.
Jadi ada sedikit hentakan di badan, terutama kalau kita terlalu ngebut atau terlalu dalam ngehajar jalan rusaknya. Tapi so far oke bang. Suspensinya yang lembut ini juga kerasa stabil karena dibuktikan banget dari kita first ride waktu pas di tempatnya AHM yang di Cikarang itu. Bener-bener EDV 160 ini bisa belok sampai rebah, sampai standar tengah, standar samping, hingga decknya tuh gesrot. Itu benar membuktikan kalau motor ini bisa stabil dan lincah banget. Walaupun mungkin bannya pakai model dual purpose kayak gini ya, tapi tenang aja, dual purpose-nya ini masih ya 60-40 lah ya, atau 70-30. Jadi misalkan masih 60% on-road, 40% off-road. Jadi bisa banget kita gunain ke jalur yang aspal, atau bahkan kalau pengen sedikit melarikan diri, kita bisa melewati jalan-jalan gravel, sedikit-sedikit tanah, dan menikmati pemandangan seperti ini. Dan dengan suspensinya yang lembut, juga panjang travelnya, ini menghasilkan ground clearance yang mencapai 165 mm. Ini lumayan tinggi, lumayan cukup lah untuk sebuah Matic seperti ini. Lihat nih, jaraknya lumayan tinggi ya ke tanahnya. Walaupun emang sayangnya engine mounting si EDV 160 ini dia pakai desain yang model gantung gitu ya, dan beberapa kasus ada yang sampai mesinnya tuh mentok atau bahkan kena pentalan batu yang bisa berakibatkan crankcase-nya bolong. Ya, dia kabur. Oke, lanjut masih ngomongin kelebihan EDV 160. Sekarang, kelebihan berikutnya adalah tentu aja fiturnya yang lumayan modern dan oke lah gitu ya. Jadi kayak misalkan lampu-lampunya udah full LED. Dari awal keluar udah full LED, jadi nggak pelit-pelit ya. Nggak perlu nunggu Gen 1, Gen 2, dan seterusnya. Kemudian juga adjustable windscreen tadi udah saya jelasin masih dipertahankan. Dan sekarang untuk varian ABS Road Sync tentu aja ada speedometer baru TFT. Sudah full digital, kurang lebih tampilannya mirip banget kayak PCX 160 yang udah pernah kita kulik, kita bahas secara lengkap di sini. Jadi speedometer sekarang udah bisa terkoneksi dengan smartphone karena udah menggunakan fitur Road Sync. Jadi memiliki fitur navigasi. Navigasinya ini memang cukup unik sih. Jadi dia benar-benar memanfaatkan voice gitu ya. Jadi emang rekomendasinya kalian harus menggunakan intercom sih, baik untuk mendengarkan navigasi atau berkomunikasi dengan motornya, karena bisa voice command juga dia dari situ. Kemudian bisa mengatur tingkat volume, bisa juga mengatur musik, semua bisa diatur melalui saklar barunya di sebelah kiri sini. Mirip juga kayak di PCX 160 gitu. Ada beberapa tampilan juga yang bisa kalian pilih sesuai dengan selera. Jadi ada yang tachometernya bulat, ada yang setengah lingkaran, ada juga yang tampilannya polos atau simple kayak gitu. Dia juga bisa mendeteksi cahaya sekitar. Jadi kalau sekiranya terang dia warna putih, dan kalau sekitarnya gelap dia pakai warna hitam biar nggak silau ke pengendara. Begitu juga brightness-nya, bisa terang gelap sesuai dengan kondisi cuaca biar mata kita tetap nyaman. Kemudian ada laci di sebelah kirinya, lengkapi juga dengan power outlet yang kini sudah menggunakan desain atau model Type-C, sehingga tidak memerlukan lagi adaptor tambahan untuk kabel Type-C to Type-C atau Type-C to Lightning. Lanjut, di tengah masih ada penggunaan kunci kontak keyless yang dilengkapi dengan fitur Ensure Brake System dan juga dengan anti theft alarm. Di tengahnya juga ada lagi tangki bensin, masih dipertahankan, kapasitasnya 8,1 liter, cukup oke untuk dibawa jalan jauh. Dan di bawah joknya tentu aja masih ada ruang bagasi seluas 30 liter. Bener-bener berguna banget buat penggunaan sehari-hari. Jadi helm udah pasti masuk, kemudian juga di belakangnya masih bisa bawa barang-barang. Yang pasti ini fungsional banget sih. Cuma emang ya nggak tahu kenapa nih joknya agak goyang-goyang gini ya, kayak kurang solid aja gitu. Tapi enaknya dia ada per pembaliknya gitu. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot bertarung dengan jok ketika ngambil barang gitu ya, karena dia ada stoppernya kayak gini. Seperti itu. Lalu fitur lainnya tentu aja di varian tertinggi ada ABS, single channel depannya aja. Dan juga dilengkapi dengan HSTC, Honda Selectable Torque Control, untuk menjaga roda belakangnya tidak selip saat berakselerasi di jalur yang mungkin minim cengkraman. Fitur ABS satu channel di depan dan kedua remnya sudah menggunakan disc brake. Dan gak lupa juga ada penambahan fitur emergency stop signal. Jadi untuk memberitahukan pengendara sekitar kalau kita lagi melakukan pengereman mendadak agar mereka juga antisipasi biar nggak ada kecelakaan beruntun.
Kelebihan lainnya tentu aja ada di mesinnya. 160 cc tapi dengan kapasitas murni 157 cc. Tapi ini rasanya udah lebih dari cukup sih asli. Walaupun emang di putaran rendahnya tuh dia agak ngeden sedikit ya. Karena emang CVT-nya karakternya tuh dibuat biar lebih merata tenaganya baik dari bawah, tengah hingga putaran atasnya. Ada idle yang cukup tinggi dan bikin getarannya lumayan kerasa sih di setang terutama gitu ya. Tapi so far kalau udah jalan gak ada masalah sama sekali, rasanya halus dan ada sedikit suara ngorok ketika kalian berakselerasi untuk menunjukkan kesan sportinya sih. Kayaknya kayak gitu ya. Kemudian bagaimana dengan konsumsi bahan bakar dan juga akselerasinya? Kalian bisa lihat tabel berikut ini. Lalu kita masuk ke kekurangannya teman-teman. Jadi kekurangan yang pertama adalah kekurangan dana. Karena memang ADV 160 ini dia dijual dengan harga yang cukup tinggi ya. Jadi di varian yang paling basicnya aja atau yang varian CBS-nya itu untuk on-road Jakartanya dimulai dari angka 37 jutaan. Lalu ada varian ABS di atasnya. Dan yang ini di varian ABS Racing harganya hampir menyentuh 42 juta kurang 50.000. Karena 41.950.000 dan itu cukup tinggi ya. Padahal motor ini enak banget. Tapi nggak tahu deh itu masuk kekurangan atau emang kita aja yang kurang ya. Kekurangan selanjutnya ada pada joknya nih. Jadi dibalik desain joknya yang nyaman, juga posisinya yang nggak terlalu tinggi, sayangnya ya ini kayaknya udah jadi hal yang cukup lumrah di motor-motornya Honda, yaitu joknya yang nggak terlalu empuk. Nggak tahu kenapa kayaknya susah banget ya Astra Honda Motor ini untuk membuat karakter busa jok yang lebih lembut gitu. Kan tujuannya harusnya positif gitu ya, biar pengendaranya lebih nyaman saat berjalan jauh, terutama ADV 160 ini yang rasanya cocok banget buat jalan jauh dan sedikit-sedikit bisa belusukan juga. Cuma ya itu sayangnya busa joknya nggak terlalu empuk, jadi kalau buat jalan yang agak lama atau jalan rusak, bokong sih agak kerasa panas atau pedes ya. Untungnya suspensi belakangnya lumayan lembut, jadi bisa sedikit meredam. Tapi tetap aja sih bokong hangat juga dan panas juga. Kurang lebih seperti itu enak gak enaknya soal Honda DV 160. Kesimpulannya, motor ini jadi matic yang cukup tough, cukup tangguh, cukup berkarakter, laki banget pastinya, tapi tetap dengan kemudahan yang dihadirkan oleh ADV 160 ini. Tinggal gas rem, tenaganya enak, suspensinya juara banget, remnya juga empuk, enak, pakem. Bagasinya 30 liter dan ada kantong di sebelah kiri, laci dilengkapi juga dengan power outlet model Type C. Kekurangannya ya paling joknya agak keras dan harganya yang lumayan tinggi ya. Jadi menurut kalian gimana? Mungkin ada yang mau nambahin kelebihan dan kekurangannya, bisa banget komentar di bawah. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovlog Indonesia. Dan bisa mampir juga ke channel TikTok kami dan ada juga sosial media kami di Instagram maupun website Autovlog Indonesia. Kalau gitu masih nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.